Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikadek Doni Anggriawan, nomor induk 8597149884 dari program studi PGSD UP BJJ UT Palu. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum atau percobaan dari modul 5 tentang kalor pada KP2, yaitu perpindahan dan pertukaran panas suatu zat, dan juga KP3, perubahan panas pada suatu zat. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang perpindahan panas. Perpindahan panas itu sendiri terbagi menjadi 3 jenisnya, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi melalui zat perantara atau padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya yaitu sendok logam akan menjadi panas saat salah satu ujungnya dipanaskan atau dicelupkan ke air panas. Yang kedua yaitu konveksi, perpindahan panas yang terjadi melalui zat perantara, baik itu cair ataupun gas, disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya yaitu air mendidih yang bergerak naik turun, atau air dalam panci yang dipanaskan, air panas naik ke atas dan air dingin turun ke bawah membentuk arus konveksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu radiasi, merupakan perpindahan panas yang terjadi tanpa zat perantara, melainkan melalui pancaran gelombang elektromagnetik atau perpindahan gelombang panas. Contohnya yaitu panas dari api unggun terasa di tangan tanpa perlu bersentuhan langsung. Bisa juga contoh lainnya seperti panas matahari sampai ke bumi yang tidak kita sentuh tapi kita rasakan panasnya. Baiklah, kita langsung saja menuju ke praktikumnya. Baiklah, kita akan menuju ke praktikum, yaitu perpindahan dan pertukaran panas pada suatu zat, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui perpindahan panas secara konduksi, yang kedua mengetahui perpindahan panas secara konveksi, yang ketiga mengetahui perpindahan panas secara radiasi, yang keempat memahami pertukaran panas pada air yang dipanaskan menggunakan alat pemanas. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama ada sendok, kedua panci pemanas elektrik ini, terus yang ketiga adalah air. Baiklah, mari kita mulai memanaskan airnya. Baiklah, kita akan masuk ke percobaan ini, yaitu untuk melihat konduksi. Masukkan sendok ke dalam air panas, maka pada sendok ini akan terasa perpindahan panasnya dari ujung sendok sampai ke ujung atasnya. Hal ini yang dinamakan konduksi, di mana perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Mulai terasa panas pada bagian ujung sendok. Selanjutnya radiasi dapat dirasakan pada bagian pinggir-pinggir kompor ini terasa panas walaupun tidak disentuh, di mana perpindahan panas tidak memerlukan perantara atau medium melainkan melalui pancaran gelombang. Jadi tanpa disentuh, pancaran gelombangnya menyebabkan pancaran panasnya itu dapat menyebabkan terasa panas. Selanjutnya kita akan mengamati konveksi, di mana dapat dilihat air mendidih pada bagian bawah kemudian naik ke atas hingga membentuk gelembung-gelembung air yang bergerak naik turun
di mana konveksi itu merupakan perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai perpindahan partikel-partikelnya. Ini adalah perpindahan partikel air. Dapat dilihat dia setelah mencapai titik didihnya, dia akan bagian bawahnya air yang permukaan bawah air panas itu akan menguap atau membentuk gelembung-gelembung dan menuju ke bagian atas. Begitu juga yang bagian dingin akan bertukar menuju ke bawah, yang selanjutnya ketika panas akan menuju ke atas kembali. Baik, dapat disimpulkan pada praktikum kali ini yaitu konduksi terjadi pada sendok logam yang menerima panas dari air panas yang telah dicelupkan tadi. Terus konveksi terjadi pada air yang dipanaskan, yaitu bergerak naik dan turun. Selanjutnya radiasi terjadi ketika panas dari kompor elektrik ini dirasakan tanpa disentuh langsung. Kemudian yang keempat, kalor dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke bersuhu yang rendah. Demikian. Baiklah, kita akan masuk ke percobaan yang kedua, yaitu KP3, perubahan panas pada suatu zat, di mana tujuan percobaan ini yaitu untuk membuktikan yang pertama pemuaian gas, yang kedua yaitu membuktikan penyusutan gas, dan yang ketiga mengamati pengaruh ke kalor itu sendiri. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu air panas, yang wadah yang berisi air panas, yang kedua wadah berisi air biasa atau air dingin, kemudian yang ketiga ada botol dan juga balon-balon yang diisi pada bagian atasnya. Langkah yang akan dilakukan yaitu akan mencelupkan botol yang berisi balon pada air panas untuk melihat apakah terjadi pemuaian pada bagian udara di dalam botol, sehingga volumenya bertambah dan mendorong balon sehingga menyebabkan balon mengembang. Kemudian akan dicelupkan selanjutnya di air yang dingin untuk melihat apakah volumenya berkurang sehingga balon menyusut. Baiklah, kita mulai saja. Kita akan mencelupkan botol ke dalam air panas. Dapat dilihat terjadi pemuaian pada volume air di dalam volume angin udara di dalam botol, sehingga balon menjadi mengembung. Selanjutnya kita celupkan di air dingin. Nah, dapat disaksikan balon mengalami penyusutan karena volume udara yang memuai tadi kembali ke jumlah atau volume normalnya. Jadi dapat disimpulkan yang pertama yaitu kalor mengubah volume gas, di mana udara di dalam botol akan memuai sehingga volumenya bertambah jika menerima kalor, dan akan menyusut atau berkurang volumenya jika melepaskan kalor. Kemudian tekanan gas berubah. Perubahan suhu mempengaruhi tekanan udara di dalam botol, yang membuktikan dengan mengembangnya balon saat botol dipanaskan dan mengempisnya balon saat botol didinginkan. Terima kasih.